dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau. Sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Tadi pagi anak-anak sudah sarapan semua belum? Sarapan apa? Coba minggu tadi sarapan apa? Mie. Ara? Telur. Atika? Telur. Alek? Telur. Tadi minggu mie, terus yang lain namanya telur. Apakah langsung matang begitu saja? Tidak perlu proses. Nah, proses itu, nah itulah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, ada yang tadi bikin sarapan, bikin mie, bikin jeri apa dibuatin minggu? Bikin jeri. Telur Ara? Bikin jeri apa dibuatin? Bikin sendiri. Nah, tadi kan mie-nya tidak matang sendiri, telurnya juga tidak matang, perlu diolah. Nah, bagaimana cara mengolah? Itulah nanti yang akan kita bahas tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Silakan disimak di depan ya. Nah, kita belajar tentang bahasa Indonesia kelas 6, teks prosedur, yaitu langkah-langkah yang jelas untuk melakukan sesuatu. Nah, tadi ada temanmu yang sarapan mie goreng, dan bagaimana itu biar matang sampai bisa disantap. Ada juga yang sarapan telur, telurnya digoreng atau dimasak? Digoreng, nah, telur goreng. Bagaimana? Nah, kita akan belajar tentang sebelumnya. Apa itu teks prosedur? Pengertian teks prosedur. Coba dibaca yang keras, Alvin. Teks prosedur adalah teks yang dituliskan bahwa melakukan suatu kegiatan agar hasilnya dilakukan. Ya, ada kata-kata langkah-langkah yang urut, itu kata kuncinya. Langkah-langkah yang urut. Nah, untuk melakukan suatu kegiatan, bisa buat mie goreng, bisa buat telur. Kalau kira-kira itu tadi tidak urut, bagaimana? Tidak jadi. Mau bujuk telur orang goreng langsung dimakan, itu tidak jadi. Jadinya telur mentah. Nah, untuk melakukan suatu kegiatan, entah itu tadi goreng telur atau bikin mie, agar hasilnya bisa dicapai dengan benar dan tepat. Jadi kata kuncinya tadi apa anak? Langkah-langkah yang urut untuk melakukan sesuatu. Kita lanjutkan. Tujuan teks prosedur. Coba Fajri. Yang pertama apa? Dua, tiga. Apa tujuan tadi dari teks prosedur? Yang pertama, membantu orang memahami cara melakukan sesuatu. Cara membuat mie goreng atau cara membuat telur, entah itu telur ceplok atau telur dadar. Memberikan petunjuk langkah demi langkah. Nah, ambil telur dari kulkas. Nah, lalu setelah itu siapkan mangkok, siapkan dalam mangkok, tambahin bumbu, siapkan panci, siapkan minyak. Nah, itu
Tujuan ketiga, mencegah kesalahan saat melakukan sesuatu. Jadi harus utuh dan benar supaya jadi. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Coba dibaca Alek. Kurang keras. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Menggunakan langkah berurutan. 2. Menggunakan kata kerja. 3. Menggunakan kata penghubung. 4. Bisa disertai alat yang benar. Yang pertama apa, Lek? Menggunakan langkah yang berurutan. Jadi langkahnya harus urut. Yang kedua, menggunakan kata kerja. Contoh kata kerja apa, anak-anak? Masak, terus sapu, mencuci, apalagi makan, apalagi. Dari sini belum ada yang berkomentar. Contoh kata kerja. Apa Nilam? Askia. Contoh kata kerja yang melakukan sesuatu. Membangun, menggul. Itu contoh kata kerja. Menggunakan kata penghubung. Contohnya apa, Leo? Kata penghubung. Setelah digoreng, lalu, apalagi selain lalu kata penghubung. Dan serta dan kemudian apalagi kata penghubungnya. Selanjutnya, seterusnya, apalagi setelah itu. Nah, itu contoh kata penghubung. Terus ciri yang keempat, bisa disertai alat dan bahan. Tadi misalnya mie goreng, taruh telur. Alat dan bahannya kira-kira apa? Tahu bedanya alat dan bahan? Kalau alat itu apa? Ya, alat yang digunakan untuk mempermudah, untuk melakukan untuk bahannya. Bahan yang digunakan untuk itu ya tergantung masak atau apa. Nah, misalnya tadi mie goreng, alatnya kira-kira apa? Panci. Air alat atau bahan? Alat itu peralatan, sotel, kompor, saringan, itu alat. Bahannya air. Bahan-bahan yang digunakan. Nah, kita lanjutkan. Setelah ciri-ciri ada struktur teks prosedur. Auni baca yang keras, kelihatan tidak? Nah, coba. Iya, untuk teks prosedur, nah, strukturnya yang pertama adalah judul atau tujuan. Misalnya tadi tabel 1 membuat mie goreng atau membuat telur dadar. Mie goreng. Judulnya kira-kira apa? Cara memasak mie goreng. Cara memasak mie goreng. Nah, ini pakai judul. Pertama. Yang kedua, bisa alat dan bahan. Daftar alat dan bahan. Nah, apa saja tadi? Bisa, berat,
ya, tapi kata-kata yang sering digunakan. Nah, kata kerja perintah digunakan untuk menyeru atau memberi instruksi. Contohnya apa? Kata kerja perintah. Pakailah. Nah, rebuslah ini tersebut ketika pakailah panci. Nah, perintah rebuslah, pakailah itu perintah. Kata urutan menunjuk urutan langkah. Langkah pertama atau yang pertama itu kata urutan, menunjukkan urutan langkah-langkahnya. Nah, contoh ya, ternyata Pak Guru satu hati sama Windu. Di sini juga Pak Guru menyiapkan contoh cara membuat mie instan. Nah, ini lagi identifikasi. Yang pertama ini adalah judul, lalu Alat yang dan sudah sesuai ya. Sertai dengan ini tidak iklan ya Pak Guru ya. Sertai mereknya. Cara membuat mie instan. Alat dan bahan. Oke dibaca. Inilah yang keras alat dan bahannya. Terus langkah-langkah, Tasya. Ya, ini ya langkah-langkahnya. Ada kata kerja perintahnya? Apa? Masukkan, masak, aduk itu kata kerja perintah atau kata kerja. Ini para pemirsa. Pak Guru rasa satu kelas ini pernah membuat semua. Ya tidak? Karena mie instan itu salah satu makanan favorit. Nah, Pak Guru akan memberikan lembar kerja yang nanti akan dikerjakan secara kelompok. Ini ada 4 kelompok, ada bagi-bagi ya, jadi 4 kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok menyusun sebuah teks prosedur. Namanya tempat-tempatnya ditulis kelas-kelas. Buatlah teks prosedur yang sesuai dengan gambar. Gambar apa ini? Berapa? Coba kamu nanti kerjakan bersama kelompok, didiskusikan. Salah satu sebagai penulisnya. Mulai bekerja 5 menit cukup? Ya. Nah, buatlah seperti ini, pakai judulnya dahulu. Judulnya yang besar yang menarik di atas.
Sudah diskusinya kelompok anak-anak? Dicek lagi. Apakah kelompok sudah kamu kasih nama kelompoknya? Judulnya? Alat dan bahannya sudah? Sudah. Yang ketiga apa setelah alat dan bahan? Langkah. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, tadi yang kelompok saya pertama mana? Ya, silakan berempat maju dibacakan hasil diskusi kelompoknya ke depan. Yang lain nanti menyimak dan menanggapi ya. Silakan. Baca yang keras. Geser. Yang lain simak pemaparan dari kelompok. Nama kelompoknya siapa saja diperkenalkan dulu. Nama kelompok Aratata Fajri Benjani kelas 6. Cara membuat jus mangga. Alat dan bahan 1 mangga, 2 air, 3 cup, 4 blender, 5 es batu, 6 pisau, 7 sedotan, 8 gula. Langkah pembuatan 1. Kupaslah mangga dan potong menggunakan pisau. 2. Masukkan mangga yang sudah dipotong ke dalam blender. Tambahkan air dan gula. 3. Jus mangga dimasukkan ke dalam cup. 4. Tambahkan es batu agar segar. 5. Tutuplah cup dan beri sedotan. Jus mangga yang enak dan segar siap dinikmati. Ya, Pak. Ya. Dari yang sudah dipaparkan kemarin ke depan, adakah yang menanggapi? Kira-kira apa yang berbeda dengan yang kamu tuliskan atau ada yang berbeda atau yang menambahkan? Dari judul, sepakat tidak? Judulnya apa tadi kelompok ini? Cara membuat jus mangga. Cara membuat jus mangga. Kelompok sana judulmu apa? Cara membuat jus mangga. Kelompok sini? Kelompok sini? Cara membuat jus mangga. Sama alat dan bahannya. Coba. 1 mangga, 2 air, 3 cup, 4 blender, 5 es batu, 6 pisau, 7 sedotan, 8 gula. Adakah yang mungkin terlewat dan di sini mau menambahkan? Sudah sama? Apa? Oh iya, ada kelompoknya kurang pisau. Mungkin potongnya pakai. Nah, ada yang melengkapi lah, lengkap pakai pisau. Kemudian masalah langkahnya. 1. Kupaslah mangga dan potong menggunakan pisau. Orang sama kupas. Loh, enggak apa-apa nanti ditanggapi. Terus 2. Masukkan mangga yang sudah dipotong ke dalam blender. Lalu tambahkan air dan gula. ya. Terus 3. Jus mangga dimasukkan ke dalam cup. 4. Tambahkan es batu agar segar. 5. Tutuplah cup dan beri sedotan. Jus mangga yang enak dan segar siap dinikmati. ya, tadi ada kelompok yang mencontoh menanggapi apa tadi? Rahasia menanggapi apa? Tidak dicuci duanya. Ada lagi? Nah, ada alasanmu kenapa tidak dicuci? Kan udah dikupas. Baru dikupas kan kena beli tetap segar kita. Nah, kalau yang kelompok lain dicuci itu sebelum dikupas atau sudah dikupas? Makanya. Setelah dikupas. Nah, ini yo. Kamu mencucinya kelompok sini sebelum dikupas atau setelah dikupas? Sebelum dikupas, jadi masih ada kulitnya. Sana, sebelum dikupas. Ini dicuci tidak? Tidak dicuci. Nah, itu ya. Bisa ada di sini apa? Dicuci sebelum dikupas. Nah, lebih baik juga dicuci juga setelah dikupas. Masih bundar itu belum dipotong-potong di masukkan ke kalter
Sudahkah ada kata kerjanya? Apa tadi kata kerjanya? Potong. Kata penghubung ada enggak? Dan apa lagi? Lalu. Terus? Ada. Kata perintah, kalimat perintah. Kupaslah. Tutuplah. Itu ya sudah mengandung kata kerja, kata penghubung dan kata perintah. Kasih tepuk jempol untuk kelompok yang sudah maju. Tepuk jempol. Jempol. Lagi kasih tepuk jempol. Jempol. Silakan duduk. Juga lagi. Nah, nanti kelompok lain bisa maju ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, setelah tadi sudah ada yang maju, sudah kelompok diskusi. Nah, kita mulai di penghujung. Nah, teks prosedur membantu kita melakukan sesuatu dengan urusan yang benar dan jelas. Dengan memahami langkah-langkah, kita bisa melakukan kegiatan dengan mudah dan rapi. Nah, berarti kelompok juga sudah menanggapi. Nah, ada yang dicuci, mangganya, ada kelompok yang upah belum ada menyiapkan pisau, alat pisaunya, mungkin kupasnya sampai gigi, tidak higienis ya, alat pakai gigi ya. Nah, jadi teks prosedur apa anak-anak membantu kita untuk melakukan sesuatu dengan urut dan benar. Dari sini ada yang ditanyakan.